Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, bertemu lagi bersama saya Elwin di channel Dunia Statistika ya. Oke teman-teman, bantu untuk dukung channel Dunia Statistika dengan cara subscribe ya channel Dunia Statistika. Jadi biar kalian tidak terlewati dengan konten-konten terkait dengan statistika. Bagi kalian yang mau olah data juga bisa menghubungi saya ya di WA saya 0812 3205 4583. Oke teman-teman, di konten kali ini kita akan membahas mengenai kesalahan dalam pengujian hipotesis. Seperti apa? Ayo kita lihat ya. Oke teman-teman, jadi seorang peneliti itu ya bisa jadi sudah bekerja keras ya dalam melakukan penelitiannya dengan baik begitu ya. Akan tetapi karena salah ya dalam menarik kesimpulan ya atau menerima atau menolak hipotesisnya, maka penelitian itu sendiri akan keliru. Nah, di sini ada dua tipe kesalahan dalam uji hipotesis, yaitu kesalahan tipe 1 dan kesalahan tipe 2. Yang pertama adalah kesalahan tipe 1. Nah, kesalahan tipe 1 ini adalah di mana seorang peneliti itu dia sudah benar gitu ya, membuat hipotesisnya sudah tepat begitu ya. Tetapi ya dia menolak hipotesisnya. Jadi H1 gitu ya, H1-nya seharusnya dia terima malah dia tolak. Nah, ini disebut dengan kesalahan tipe 1. Kenapa ya seorang peneliti yang seharusnya dia menerima H1 tapi dia malah menolak H1 gitu ya? Itu bisa jadi karena ketidaktelitian dalam melakukan perhitungan analisa data. Jadi kan analisa data itu banyak ya metodenya ya, ada uji T, uji Z, uji ANOVA, regresi, korelasi, Mann-Whitney, uji chi-square dan lain sebagainya ya, yang bisa kalian lihat di channel saya. Dan ternyata dalam proses perhitungannya, baik itu menggunakan aplikasi SPSS ataupun hitungan manual, itu terjadi kekeliruan sehingga seharusnya hipotesisnya diterima malah ditolak. Nah, ini merupakan kesalahan tipe 1. Nah, yang berikutnya adalah kesalahan tipe 2. Apa itu kesalahan tipe 2? Nah, di sini adalah si peneliti itu sudah keliru dalam membuat hipotesis atau hipotesisnya salah, hipotesisnya keliru ya. Jadi hipotesisnya keliru ya, dia menerima hipotesis yang dia bikin tadi ya. Nah, ini disebut dengan kesalahan tipe 2. Nah, seperti apa ini? Saya berikan contoh ya. Nah, ini contoh kesalahan tipe 1. Di sini adalah contoh hipotesis yang sudah benar. H1, keaktifan belajar berpengaruh signifikan terhadap prestasi siswa. H0, keaktifan belajar tidak berpengaruh signifikan terhadap prestasi siswa. Jadi H1 itu merupakan keyakinan ya, keyakinan logis dari seorang peneliti. Jadi peneliti itu telah menetapkan kesimpulan sementara atau hipotesis ya dari penelitiannya, dan dia bersifat logis gitu ya, bersifat logis. Contohnya, semakin siswa itu aktif maka prestasi belajarnya akan semakin bagus, itu H1. Nah, sedangkan H0-nya itu adalah lawan ya, lawan dari H1, yaitu keaktifan belajar tidak berpengaruh signifikan terhadap prestasi siswa. Nah, misalkan ya, ini hasil penelitiannya seharusnya H1 yang diterima, yaitu keaktifan belajar berpengaruh signifikan terhadap prestasi siswa. Tetapi di sini seorang peneliti ini melakukan kesalahan dalam perhitungan, sehingga dia menerima H0 atau menolak H1 gitu ya. Akhirnya kesimpulan di sini adalah keaktifan belajar tidak berpengaruh signifikan terhadap prestasi siswa. Nah, ini merupakan kesalahan tipe 1. Seorang peneliti sudah bisa menetapkan hipotesis yang benar, tapi dalam proses penarikan kesimpulannya dia keliru karena ada kesalahan dalam perhitungan. Itu disebut dengan kesalahan tipe 1. Nah, bagaimana dengan kesalahan tipe 2? Kesalahan tipe 2 adalah karena seorang peneliti itu sudah salah dalam menetapkan atau membuat hipotesisnya. Contoh, H1, keaktifan belajar tidak berpengaruh signifikan terhadap prestasi siswa. Di sini adalah hipotesis yang tidak logis gitu ya. Tidak logis. Seharusnya yang benar adalah keaktifan belajar
berpengaruh signifikan terhadap prestasi siswa. Baru nanti H0-nya adalah lawan dari H1. Nah, di sini seorang peneliti ini dia telah keliru dalam menetapkan H1-nya. Nah, karena dia keliru, kemudian dia menerima H1-nya gitu ya. Sudah hipotesisnya ini keliru gitu ya, kemudian dia terima gitu ya. Dia terima gitu. Nah, ini disebut dengan kesalahan tipe 2. Dan kesalahan tipe 2 ini menurut saya cukup fatal ya. Karena seharusnya peneliti itu udah benar-benar mampu ya merumuskan hipotesis dari penelitiannya. Kenapa saya bilang harusnya mampu? Karena seharusnya sudah membaca teori, seharusnya juga sudah berkonsultasi dengan dosen kalau mahasiswa gitu ya. Atau kalau tim peneliti sudah berdiskusi dengan sesama peneliti gitu ya. Atau juga seharusnya sudah dikoreksikan pada saat seminar proposal penelitian gitu ya. Jadi seharusnya kesalahan tipe 2 ini tidak terjadi gitu ya seharusnya, tapi memang ada ya yang masih mengalami gitu ya kesalahan tipe 2 ini. Kalau kesalahan tipe 1 itu ya wajar ya, rata-rata bukan wajar sih ya, istilahnya ada yang atau sering lah orang salah dalam melakukan perhitungan gitu ya. Nah, bagi kalian misalnya yang ragu gitu ya dalam melakukan perhitungan gitu ya, itu tidak apa-apa, kalian bisa meminta bantuan tenaga analisa data untuk menghitungkan data teman-teman ya, baik teman-teman sebagai peneliti ataupun sebagai mahasiswa, karena olah data itu dia legal ya, tidak melanggar aturan secara akademis, boleh gitu ya. Nah, kalau kalian ingin mengolah data itu bisa menghubungi saya gitu ya di WA saya yang tadi saya sebutkan di awal ya. Oke, mungkin itu untuk konten kali ini ya. Terima kasih telah mendukung channel Dunia Statistika, dan mudah-mudahan kita bertemu lagi di konten berikutnya. Oke, demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.